Halo sobat rebahan dimanapun kalian berada, yang merasa hidupnya tidak berguna, beban keluarga dan beban untuk warga, tidak perlu khawatir karena saya di sini akan menghibur kalian semua para bebaners yang tidak berguna. Berjumpa lagi bersama saya di Zain Entertainment. Sebelum kita melanjutkan ke alur cerita di episode 8, jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Gratis cuk gak bayar. Kembali ke adegan kepergian Jinwoo dari Granada ke Barcelona. Ternyata, ia mendapat informasi tentang keberadaan Marco, nama yang ditinggalkan di dalam tas Sejo. Sama-sama maniak game, Marco sering dikejar penagih hutang dan membawa permainan ciptaannya pada Hyung Seok. Seperti nasib Sejo, Marco pun menghilang dan baru ditemukan dalam keadaan tak bernyawa 2 bulan kemudian. 빚에 쫓기고 있었다. 게임을 짐 싸. 우리 그라나다로 간다. 어린 동업자들은 마르코도 그라나다에 간 이후로 마르코는 그라나다 근교 숲속에서 시체로 발견됐다. Kedatangan Jinwoo pun disambut meriah oleh nenek dan adik Hijo yang mengucapkan banyak terima kasih atas bantuannya. Sebelumnya, Hijo sempat menangis saat Jinwoo menceritakan segalanya, dari Sejo yang meminta bertemu di Granada dan menghilang, hingga membeli hostel untuk mendapatkan lisensi permainan milik adiknya. 아유, 그렇게 떠나고서 소식이 없어서 얼마나 궁금했는데. Di tempat lain, Sekretaris Seo bertemu Direktur Park dan mengatakan jika ia benar-benar melihat sosok Hyung Seok berlumuran darah dan memegang pedang. Hal ini dimulai sebulan yang lalu saat menjadi sekutu Jinwoo dalam permainan. 그렇게 했습니다. 동맹? 그래서 서울로 오겠다 할 땐 안 말렸습니다. 무슨 일이라도 생기면 저 혼자 감당 못할 것 같아요. Bosan menunggu, Sekretaris Seo pun ikut bermain dan meminta Jinwoo untuk menjadi partnernya dan membantunya naik level dengan lebih cepat. 꺼주십시오. 뭐야 너? 혼자서는 너무 오래 걸려요. 저 아직도 레벨 3입니다. 좀 키워주세요. Tiba-tiba ia melihat sahabat bosnya dan menghunusnya dengan pedang. Sempat terluka, Jinwoo menolongnya dengan melempar belati ke arah punggung Hyung Seok. Awalnya ia mengira Jinwoo menjadi gila, tapi setelah melihatnya secara langsung Direktur Park mau nggak mau harus menyetujui untuk menunda perilisan game tersebut. 형하고 싸우고 싶지 않아. 형을 믿고 있고 앞으로도 형한테 다 맡길 거야. 게임 출시 일정은 모두 보류해. 쇼케이스도 취소하고. Hijo yang belum pulang-pulang pun membuat adik perempuannya khawatir. Ternyata ia jatuh pingsan setelah kehujanan dan Jinwoo membawanya ke dokter. 아파서 그래? 비를 많이 맞아서. Sebelumnya, Jinwoo membagi informasi yang dimilikinya dengan Hijo. Ia nggak melaporkan hilangnya Sejo karena takut polisi akan menjadikannya tersangka pembunuh Marco dan ada kemungkinan Sejo sedang bersembunyi. 아마도 타살이겠죠. 신고하면 안 되죠. 세주 흔적 지우느라 내가 얼마나 고생했는데. 실종이 아니라 잠적일 수도 있어요.
Belum selesai masalah hilangnya Sejo, Jinwo dipusingkan oleh kebohongan yang diceritakan oleh Yura. Jinwo pun menanyakan alasannya dan mengirimkan foto-foto saat istri keduanya itu sedang berduaan dengan manajernya. Laki-laki yang mengalami cedera di kakinya ini akhirnya meminta perceraiannya diselesaikan dalam waktu seminggu. 전화 주시길 기다리고 있었던 겁니다. 내 감비함답시고 미국에 와서 둘이 뭘 하고 다니는지 내가 말해볼까? 네? 말보다 사진을 직접 보여주는 게 낫겠지. 내가 무슨 꼴을 봤는지. Masalah pelik lainnya terjadi saat Profesor Cha muncul untuk berbicara dengan Direktur Park tentang Jinwo. Setelah kemunculannya di hari pertama, Jinwo kembali mangkir dari pekerjaannya tapi malah fokus bermain game dan menunda peluncuran permainannya, demi mencapai level yang sama dengan Marco dan Sejo sebelum menghilang. 출신 무기한 보류하라고 회사에 폭탄을 던져놓고서 자기가 게임을 한다고? 출시는 미뤄도 개발은 계속하라는 겁니다. 그래서 그 애들이 실종될 당시 그 레벨까지 가보려는 겁니다. 최초에 무슨 일이 있었는지 3인데요. 좀 있으면 다 따라잡을 것 같아요. 112는 게임에 접속 안 한 지가 1년이 넘었거든요. Direktur Park pun diminta untuk memikirkan cara untuk menghapus Jinwo dari perusahaannya. Saat berhasil mencapai level 90, Jinwo berbaring di atas tanah dan mendengar suara Lang. Rupanya Lang itu hanya bisa dilihat oleh pemain yang memiliki level di atas 90 dan membawa pesan dari Master, yang diduga berasal dari Sejo. Di saat yang bersamaan, Hijo membuat rencana untuk kembali ke Granada untuk menelusuri hilangnya Sejo. Saat berada di pesawat, Jinwo berhasil menghubungi Hijo dan memintanya turun. Ia mendapat informasi jika Sejo masih hidup dan hanya dirinya yang bisa membuktikannya. 어디야? 언니, 나 아저씨 사무실 왔다. 응? 아저씨 왔다. 언니니? 나 좀 바꿔줄래? 네. 자, 보세요. 그라나다에 가요? 민주가 그러던데. 상관 마세요. 그리고 연락을 했고, 다시는 집에 오지 말라 그래서 안 갔는데 민주가 회사로 찾아왔고, 세주 소식 있으면 정훈이 통해서 알린다고 했는데 정훈이가 지금 없어서요. 아직 안 떠났으면 비행기에서 내려가 거기 갈 필요 없으니까. 그라나다에 가도 희유 씨는 절대 세주 찾을 수 없어요. 세주는 나만 찾을 수 있거든요. 세주는 살아있을 거라고 했죠. 이제 증명하라면